Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada moderator dan dewan juri yang terhormat, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberi opini dan pendapat saya. Perkenalkan, saya Vela Putri Yusefa, pembicara pertama dari tim afirmasi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan pidato argumen saya mengenai mosi. Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Saya setuju dengan mosi tersebut. Secara sederhana, politik dipahami sebagai rangkaian strategi berisi tujuan-tujuan yang erat kaitannya dengan kekuasaan, pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan politik, serta penting lain yang memuat tujuan-tujuan tertentu. Meriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik menyebutkan bahwa politik terkait dengan konsep pokok yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian atau alokasi. Dalam suatu negara, aspek politik memegang fungsi serta peran yang cukup penting. Saking pentingnya, politik memiliki standing dan adil penting dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan aspek-aspek lain yang bersifat publik maupun privat, seperti ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, hukum, agama, hubungan luar negeri, maupun politik kenegaraan itu sendiri. Sebagai bumbu-bumbu dapur kebijakan, tidak heran apabila politik sering dikaitkan dengan narasi kericuhan, pembuatan kekuasaan, dan pertentangan atau conflict of interest. Jika memahami politik secara realitas, tentu hal tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat setiap elit politik memiliki pandangan atau kepentingan yang berbeda-beda. Dalam tataran praktis, kekuasaan dan juga relasi dimiliki politisi merupakan adanya praktik politik mengarah pada abuse of power, sehingga tidak menutup kemungkinan akan memunculkan kebijakan politik yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, sistem politik perlu diimbangi dengan mendorong adanya controlling dan partisipasi politik dalam masyarakat. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Politik di Negara Berkembang, partisipasi politik didefinisikan kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi, private citizen yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan dan oleh pemerintahan. Sikap apatis juga kita jumpai dalam wilayah politik. Apatis memang bukan hal baru di dunia perpolitikan, khususnya Indonesia. Apatis politik sudah ada sejak dulu, namun baru mulai dibahas ketika masa reformasi dimulai. Hingga kini, apatisme politik tetap menjadi suatu hal yang masih layak untuk dibahas, apalagi saat ini era serba digital, di mana setiap orang bebas mengakses informasi dan bebas menyuarakan pendapat di media sosial. Pada tahun 2018, Alfara Research Center juga melakukan publikasi survei politik yang berkenaan dengan Pilpres 2019. Survei tersebut menyatakan bahwa hanya 22% generasi milenial yang menyukai pemberitahuan politik. Dalam penjelasannya, mereka yang tidak menyukai pemberitaan politik menganggap bahwa politik merupakan hal yang kaku dan membosankan. Bahkan, publikasi survei teranyar dari SMRC juga menunjukkan data apatisme publik terhadap politik dalam kaitannya dengan pemilihan calon presiden sebelum pandemi COVID-19 merebak. Responden yang tidak memiliki calon presiden sebesar 23,8%. Pada Desember 2020, presentasi naik menjadi 31,5%. Mengamati data-data di atas, nampaknya apatisme politik terus merangkak menjadi tren di kalangan publik. Namun, berdasarkan penelusuran penulis, nyatanya apatisme politik bukanlah isu baru. Jika memaknai partisipasi politik secara sempit pada tataran pemilu, tren pasang surut partisipasi politik publik memakai partisipasi secara sempit pada tataran pemilu dan pasang surut partisipasi politik publik telah terjadi sejak lama. Pada pemilu pertama tahun 1955, persentase pemilihan mencapai angka 91,4% dan golput hanya 8,6%.
Menurut Herbert Fred dalam bukunya The Indonesia Election of 1955 menyebutkan pemilu 1955 sebagai pemilu paling demokratis meski Indonesia belum mempunyai pengalaman demokrasi. Pada era Orde Baru tahun 1971, presentasi pemilu mencapai 96,6%, sedangkan pemilu 1977 dan pemilu 1982 memiliki presentasi pemilih yang sama, yakni 96,5%. Pada pemilu 1987, peningkatan partisipasi pemilu mencapai 96,4%. Pemilu 1992 mencapai 51,1% dan terakhir, pemilu 1997 pada era Orde Baru mencapai 93,6%. Pada pemilu 1999, pasca reformasi, tingkat partisipasi pemilihan mencapai 92,6% dan mengalami penurunan pada 2004 sebesar 84,1%. Penurunan kembali terjadi pada pileg pemilihan legislatif tahun 2009 sebesar 70,9%. dan Pilpres 71,7%. Pada Pileg 2014, partisipasi pemilihan mencapai 72% dan Pilpres mencapai 69,58%. Terbarunya, pada 2019, hasil pemilu menunjukkan kenaikan partisipasi memiliki sebesar 81%. Artinya, presentasi pemilu 2019 mengalami kenaikan 10% dibanding pemilu 2014. Data-data tersebut di atas dapat menjadi gambaran bahwa partisipasi politik dan apatisme politik cenderung mengalami pasang surut. Beberapa hal yang dapat menjadi pemicu sikap apatis masyarakat antara lain adanya kebijakan yang saling tumpang tindih yang membuat masyarakat menjadi kebingungan. Selain adanya aturan yang terkesan tumpang tindih, adanya informasi hoaks yang sangat intens yang terkadang diserap mentah-mentah oleh masyarakat sehingga membuat mereka menjadi tidak percaya terhadap upaya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan argumen-argumen saya. Poin pertama, terbengkalainya agenda-agenda konsolidasi demokrasi. Dalam konteks Indonesia, apatisme politik dapat mengakibatkan kian terbengkalainya agenda-agenda konsolidasi demokrasi, seperti pemberdayaan, penataan dan institusi demokrasi semacam partai politik, lembaga perwakilan rakyat, penciptaan good governance dan pemberantasan korupsi, menguatkan kultur politik demokrasi, civic kultur, budaya kewarganegaraan dan keadaban, serta penegakan hukum. Jika agenda-agenda ini terlantar, bisa dipastikan kondisi demokrasi di negara ini tidak bakal pernah berakhir. Sebaliknya, yang terus berlanjut adalah kerancauan, anomali, dan kericuhan politik yang menghambat akselerasi Indonesia menjadi sebuah negara yang bermartabat dan disegani negara-negara lain. Kedua, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya sikap apatis dalam diri suatu masyarakat, maka akan mendorong munculnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dikarenakan adanya sikap acuh, tidak mau peduli, dan tidak mau tahu akan perkembangan politik yang ada, sehingga wawasan masyarakat tentang politik menjadi lebih sedikit dan cenderung tertinggal akan perkembangan politik yang ada. Ketiga, munculnya masalah politik atau korupsi. Adanya pengabaian pengawasan dan yang seharusnya dilakukan atau dipantau oleh masyarakat secara luas, maka akan menimbulkan masalah politik. Salah satu contohnya adalah pengembalian kebijakan pemerintah secara semena-mena, mengabaikan tugas atau kewajiban yang seharusnya dijalankan, dan muncul kasus korupsi yang sering marak terjadi. Sikap apatis ini bisa saja menimbulkan dampak yang lebih besar lagi yang mungkin kita tidak terduga-duga. Menurut pendapat Ramalan Subakti bahwa terdapat dua variabel yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat. Pertama, aspek
kesadaran dan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahannya, maka kesadaran politik menjadi kunci penting serta upaya awalan untuk mendorong partisipasi politik yang lebih banyak dan lebih baik. Di sisi lain, apresiasi atas kerja tokoh politik tentu juga menjadi faktor penting munculnya kepercayaan politik publik yang berimbas pada tren peningkatan partisipasi politik publik. Kunci untuk mencegah apatisme yang dapat berujung frustasi dengan aksi tidak konvensionalnya adalah kepemimpinan apalisme politik hanya bisa diatasi dengan kepemimpinan visioner, jujur, adil, tegas, dan decisif. Kepemimpinan yang tak jujur dan tidak adil, senantiasa gamang dan tidak tegas, mengakibatkan terjadinya koalisi dan perselingkuhan politik semu, karena sebenarnya tetap berlangsung pergumulan politik yang intens secara terselubung. Dalam situasi ini, sulit mengharapkan solidaritas dan kebersamaan dalam mengatasi berbagai masalah bangsa. Kepemimpinan yang dapat mencegah apatisme dan frustasi politik adalah kepemimpinan yang bertumbuh pada integritas, kepemimpinan yang menyatu antara perkataan dan perbuatan, tidak sekedar basa-basi untuk menyenangkan semua orang. Hanya pemimpin dengan integritas yang dapat memberikan inspirasi dan semangat bagi setiap mereka yang memegang tanggung jawab dalam perbaikan kondisi bangsa untuk berbuat lebih baik dari yang terbaik. Menentukan pilihan bukanlah hal yang mudah, namun tidak memiliki pilihan bukanlah sikap yang wajib. Sekian argumen dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.